yang membentang dari kiri sampai kanan sebelah sana, itu namanya Jabal Uhud. Itu yang Jabal Uhud. Ini panjangnya sekitar 7 kilo dan ini sekitar 300 meter. Nah, apa kisah dari Jabal Uhud ini? Kenapa banyak orang yang datang ke sini kemudian merenungi sejarah apa sih yang disimpan oleh Jabal Uhud? Jadi jemaah dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW sudah sampai di kota Madinah tahun ketiga Hijriah, jadi sudah 3 tahun beliau menetap di sini. Itu kaum musyrikin ingin balas dendam atas kekalahan mereka yang terjadi di 1 tahun sebelumnya, yaitu perang Badar. Nah, mereka di situ perang Badar itu betul-betul dikalahkan oleh kaum muslimin. Balik mereka ke Mekah menyimpan dendam. Bahkan ada dikisahkan sebagian dari kufar Quraisy itu tidak mau mandi, Bu, sampai dia bisa berhasil membalaskan dendam keluarganya terbunuh di perang Badar itu. Hingga bulan Syawal tahun 3 Hijriah, orang-orang kufar Quraisy mengumpulkan sekitar berapa 3.000 pasukan membawa mereka semua ke sini untuk memerangi Nabi SAW. Nabi ketika mengetahui kufar Quraisy itu datang mau memerangi kota Madinah, tidak ditunggu di dekat Masjid Nabawi, dijemput sama Nabi SAW. Bahkan gambaran keberanian Nabi SAW membawa pasukan yang jauh lebih sedikit. Itu totalnya sekitar 700. Jadi 700 melawan 3.000 orang. 3.000 melawan 700 orang. Nah, di sini Bapak Ibu terjadi peperangan tersebut. Di sana sebelah sana, Nabi SAW itu orangnya yang cerdas. Beliau itu taktik perangnya kuat. Jadi kita lihat sebelah kiri kita itu namanya Jabal Ainain. Sebelum Nabi SAW memerintahkan pasukannya sebagian untuk naik ke atas sana, namanya Jabal Ainain. Nah, dikatakanlah kepada Abdullah bin Jubair, wahai Abdullah bin Jubair, naik kau ke atas bukit itu, bawa bersama 50 pasukan, para pemanah. Jangan engkau turun dari gunung ini, bukit ini, jaga kita supaya orang kufar itu tidak datang dari arah belakang kita, supaya dia tidak melingkar, kemudian perang kita dari belakang. Nah, seperti itu. Akhirnya betul, Abdullah bin Jubair dan juga 50 pasukannya standby di sana. Orang kufar Quraisy yang melihat ada pasukan kaum muslimin sini tidak berani untuk menyerang Nabi dari belakang, tidak berani karena ada panah di situ. Kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat, 3.000 melawan 700 orang. Kalah kaum kufar Quraisy sama Ibu. Ya, kalah mereka mulai. Ya. Pasukan yang dikomandai oleh Abdullah bin Jubair bilang, kita sudah menang nih, ayo kita ke bawah, kita ambil juga gonimah yang berserakan seperti itu, kita ikut ke bawah. Akhirnya turunlah 50 orang tersebut. Nah, kaum kufar Quraisy itu waktu peperangan Uhud ini dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Beliau itu adalah orang yang cerdas dalam peperangan. Melihat bukit itu sepi kosong, dia menyerang kaum muslimin dari belakang dan dikalahkanlah kaum muslimin pada peperangan Uhud. Wafat 70 sahabat Nabi SAW. Salah satunya adalah paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Ya, begitu juga dimakamkan di sini. Ada makamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umar dan juga para sahabat. Ya, baik, kita sampaikan salam ke mereka. Keselamatan itu adalah di mana kita mentaati perintah Nabi SAW, dan sebaliknya kekalahan, kerugian, kehancuran di saat kita meninggalkan ajaran dan sunnah Nabi SAW atau perintah Nabi SAW. Karena padahal kemenangan bagi kaum muslimin di depan mata sebenarnya, tapi orang-orang yang disuruh oleh Nabi SAW tetap berada di atas bukit tersebut menyelisihi perintah Nabi SAW. Akhirnya kekalahanlah yang mereka dapatkan. Ini pelajaran yang sangat besar yang didapati oleh para sahabat juga di waktu itu. Apa yang beliau sabdakan, Umar dan Utsman ternyata
masuk ke kota Madinah. Akan tetapi sekarang Kuba itu sudah masuk dalam kawasan kota Madinah. Bahkan boleh dikatakan termasuk sentralnya kota Madinah juga. Bagi kayak Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, itu semua dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Jadi salah yang dulu Nabi SAW pernah gunakan bagi tempat sholat. Masjid Umamah misalnya, tempat Nabi pernah sholat ya, istisqa juga pernah di sana. Kemudian Nabi pernah sholat gaib untuk Raja Habasyah An-Najasyi waktu itu saat beliau wafat. Raja wafat, Nabi SAW mengajak para sahabat untuk sholat gaib. Kemudian sholat Idul Fitri juga diletak Masjid Umamah tersebut. Bisa. Cetakan Al-Quran ini namanya Mujama' Malik Fahad karena didirikan oleh Raja Ta'ala mulai beroperasi sekitar tahun 1984. Dan ini dikatakan setiap tahunnya itu bisa mencetak sekitar 10 juta ekor Al-Quran dan dibagikan secara gratis wakaf dari atas nama beberapa contoh cetakan dari pabrik Mujama' Malik Fahad ini. Di atas ini kan. Sudah dikasih warga negaraan sini. Namanya Usman Toha, Syekh Usman Toha. Hafizahullah Ta'ala. Beliau masih hidup. Jadi tulisan tangan beliau itulah yang dicetak, kemudian di copy terus. Jadi semua cetakan dari Mujama' Malik Fahad, berbagai terjemahan yang ini tulisan Arabnya itu ada tulisan tangan dari Syekh Usman Toha. Jadi masya Allah berapa pahala riwayat yang banyak itu. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan kita Imam Hafs, riwayat Hafs an Asim. Nanti ada yang di Afrika di atas beda cara huruf banyak para ulama menafsir kenapa sih huruf ini. Ya pokoknya itu cara baca seperti itu, maka bacalah yang termudah bagi kalian. Oh iya kan kalian di sana anu kan alhamdulillah kan ono. Halal hadiah. Oh iya, bentuknya beda. Jabal Mahnet. Bentuknya paling beda dari bukit-bukit yang lain ini. Iya. Ada sekir saya. Kayak terkecil sih di sini kayak sebanyak. Coklat vanilla. Ini Jabal Mahnet. Ini netral. Ini tidak ngegas sama sekali. Ini kecepatan udah naik nih. 100. Jadi 100. Ih, Masya Allah. Jadi 100 dong. Netral 100. Nah, 110. nah. Ini nih 110 nih. Jadi ini setirannya aja yang dikendalikan. Tapi ini netral itu tuh kakinya bapaknya itu diem aja tuh, nggak ngegas sama sekali. Ini di Jabal Mahnet tuh, ini di Jabal Mahnet tuh, ya Allah. 140 nih pada posisinya netral, kakinya tidak ngegas, tidak ngerem sama sekali.
Jabal Magnet. Tuh, ya Allah, masya Allah, tabarakallah ya, keren banget ya. Nah, ini Allah yang Allah ciptakan. هذا بس خلاص جنب المغرب. Nah, sudah selesai dah. Tadi bus خلاص. Sudah keluar, sudah kita Ya. di area Jabal Magnet. Oh ini. Iya. Ini udah mulai berkurang, Mbak. Saat kita udah Oh, mau iya, keluar, tuh udah balik ke turun. Oh iya. Kan? Keluar Jabal Magnet turun ke Jabal Ah. Magnet. Bentuk Iya. bukitnya pun ini jauh beda dah. Oh iya. Oh, udah iya. ganti. Nanti jadi Betul, betul. tadi Gunungnya aja udah beda. kawasan bukit yang tadi runcing-runcing itu dia. Heeh. Ini walaupun agak penurunan sedikit tapi tidak sekencang Iya. tadi. Tadi ini kan turun nih. Iya. Tapi kalau tadi turunnya pun? iya datar pun Kencangnya. Nah, هذا نيوترال الحين خلاص. Oh, oke. Wah, ini udah normal. Kalau ini udah D, itu udah gas, udah rem. Oh, gitu sih, teman-teman. Alhamdulillah, cita-cita aku kesini tercapai deh. Ya, mungkin istri beliau waktu itu sedang hamil besar. Nah, kemudian di daerah Dzulhulaifah bin Ali itu lahirlah anak beliau yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Nifas lah istri beliau. Akan tetapi tetap diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi dan berniat berihram. Nanti tawafnya nanti ketika sudah suci. tapi tetap harus ngambil mikot atau nggak perlu? Ambil mikot, Pak. Tetap Tetap mikot, ya? tetap ya. Tetap berniat. Berarti kan berniat sekarang. Nanti kan tawafnya nunggu bersih. Tapi sebelum tawaf apakah mikot lagi ngambil Sudah, keluar? sudah. Nggak perlu. Sudah. Oh, sudah. masuk ke ibadah umrah itu, Pak. Oh Sudah. begitu. Walaupun belum tawaf. Sudah mantap. masuk, sudah melaksanakan rukun pertama ibadah umrah yaitu Oh. berihram atau berniat. Iya, iya, Sudah iya. statusnya sudah jadi muktimah, Ibu. Oh, Ya, walaupun seperti itu. kondisi tidak. walaupun ini walaupun haid atau nifas Ah, kan. ah. Tapi kalau misalnya itu Menjaga pas arangan. habis Ah. ihram terus habis itu kita nggak sempat tawaf karena belum suci gimana? Ya, Menjaga ya, Pak ya? ya. Jadi tinggal ditunggu suci saja. Baik itu di hotel atau kalau- seperti itu. Yang penting larangan ihramnya tetap dijaga. Kalau perempuan larangan ihram seperti apa? Tidak boleh pakai kaos tangan. Ah. Ya, itu yang khusus perempuan, tidak boleh pakai kaos tangan. Kemudian tidak boleh pakai parfum juga, wangi-wangian. Kemudian tidak boleh cabut rambut, cabut bulu badan, kemudian tidak boleh potong kuku. Oh, Itu. mungkin maksudnya kalau sampai akhir belum bersih gitu, Cik. Iya. Sampai hari terakhir belum bersih. Iya, sampai hari terakhir kita mau pulang belum bersih gimana, Pak? Itu mandi saja, Bu. Mandi bersih saja. Mandi bersih. Bersih habis itu tawaf. Oh, tetap ya diusahakan itu ya, diselesaikan ya. Diselesaikan. Berapa lama di Mekah rencananya, Bapak? Itu masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholatnya mengarah ke Baitul Maqdis di Palestina. Dan itu berlangsung sekitar 16 sampai 17 bulan. Oh, lama juga ya. Nah, 16 sampai 17 bulan. Jadi tahun kedua Hijriah di kota Madinah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk kembali menghadap ke Ka'bah, ke selatan dia. Nah, kalau Baitul Dari sini Maqdis ke selatan. utara dia. Nah, itu Nabi SAW memang harapan beliau ingin dikembalikan menghadap ke kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, disitulah turun kemudian surat Al-Baqarah ayat 144 itu qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami tahu kegundahan hatimu untuk ingin diarahkan ke ini sebelah kanan kita masjid Qiblatain. Nah, untuk diarahkan ke kiblat yang engkau ridhoi yaitu ke Ka'bah. Maka sekarang
ini ada dua versi dia mengenai kisah Masjid Kiblatan ini. Versi yang satunya lagi adalah Nabi SAW di Masjid Nabawi kalau nggak salah itu sholat subuh. Di situ turun ayat perintah untuk sholat mengarah ke Ka'bah. Nah, orang-orang yang di masjid itu belum mengetahui hal tersebut. Ketika mereka sedang sholat asar, datanglah beberapa seorang sahabat yang ngasih tahu mereka sedang sholat asar, dikasih tahu bahwasanya Nabi sekarang diperintahkan untuk sholat mengarah ke Ka'bah. Maka mereka langsung mutar. Nah, jadi ada dua versi. Masjid Kuba. Salam ketika sampai di Kuba selama 4 hari menginap itu di rumah beliau. Nah, ini letaknya nih sekitar Kuba sini. Kemudian ada juga di sekitar sini salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Khaisamah. Di rumah Sa'ad bin Khaisamah inilah para sahabat Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat sebelum kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah. Cuma titiknya sekarang ini tidak diketahui, tapi sekitaran sini lah. Jadi tanah tempat pembangunan Masjid Kuba ini adalah tanah dari Bani Amr bin Auf. Keluarga besar Amr bin Auf. Ayo masuk. Memang modelnya kayak gini. Lasahan. Jamal Madrid. Gih, bapakmu gih.